memang pasti ada lah Pak ya pembangunan, kita tahu apalagi di era Jokowi ini pembangunan infrastruktur, bendungan dan lain sebagainya. Tetapi apakah dampaknya itu langsung linear ke kesejahteraan masyarakat? Belum secara data ya, bukan pendapat asumsi ya Pak ya. Mungkin kita melihat secara asumsi mata, oh ini dibangun jembatan, ada jembatan, balai desa bangun begitu. Tetapi kan kita bicara data begitu ya Pak ya. Mari kita bicara data. Iya. Mari kita bicara data. Dan yang pasti datanya banyak Pak Prof ya. Saya sebagai ilmuwan tidak mungkin ngomong hanya dengan persepsi. Iya, pastinya. Saya tahu, tapi yang jadi masalah adalah setiap kali dijadikan data, bukan berdebat dengan data, tetapi mereka kembali lagi dengan pikiran masing-masing. Pikiran lamanya masing-masing. Ya betul ada daya beli turun. Anda mau tahu di mana? Kalimantan pada saat harga batu bara turun rendah sekali. Tapi sejak 1,5 tahun, 2 tahun yang lalu, harga batu bara sudah bergerak menjadi 40 dan sekarang 70 dan sekarang. Bagaimana dengan konsumsi bahan pokok? Menurut data BPS turun? Konsumsi, begini Rahma, saya tanya Rahma, ya, konsumsi Rahma 10 tahun yang lalu dengan sekarang sama nggak? Apakah keluarga masih sama? Mari kita bicara masyarakat, kita ngomong di perkotaan dulu ya, kita ngomong di perkotaan. Apakah orang-orang di perkotaan itu masih suka makan yang misalnya minuman berenergi seperti 2-3 tahun yang lalu yang gegap gempita? Data penjualan mereka itu turun dan dikatakan yang naik itu hanya air mineral. Ya, tetapi hidrokoko naik. Artinya apa? Artinya masyarakat mulai sadar kesehatan. Mari kita baca pergeseran. Dan ini fenomena alamiah yang terjadi. Tapi sangat normal sepanjang sembako zaman. Kan bukan nggak termasuk itu kan, hanya beras seperti itu, gula. Mungkin telur yang sekarang naik gara-gara Piala Dunia katanya Pak. Nah itu kan bagaimana harus jelaskannya Pak publik ya. Orang awam kadang-kadang susah mencernanya. Kamu nanyanya sama Menteri Pertanian, mengapa itu harganya naik? Saya kan bukan pejabat pemerintah. Maksudnya apa pengaruhnya? Karena begini orang, secara perekonomian otomatis harga-harga yang naik itu sangat terpukul begitu kan. Secara bagaimana Bapak bisa mengatakan daya beli naik, sementara harga-harga naik begitu kan? Dan orang mengeluh begitu Pak ya? Mari kita bicara pada waktunya. Kamu bicara hari ini pada saat harga telur naik. Sedangkan mereka bicara daya beli turun itu pada saat masyarakat gegap gempita membeli mobil. Ya, pada saat masyarakat desa itu membeli daging menjelang lebaran tidak naik. Ya, hanya baru tahun ini kita lihat menjelang lebaran harga-harga itu tidak naik. Inflasi hanya sekitar 4%, 3%. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Menjelang inflasi biasanya double digit inflasi. Menjelang lebaran biasanya inflasi double digit. Kita tidak melihat itu. Kenapa? Karena infrastruktur lebih baik kan. Mari kita bicara lebih fair. Dulu ke Indonesia Timur itu harga mahal. Kami Rumah Perubahan ini mempunyai sebuah area untuk mengabdi di Pulau Buru yang terpencil. Kami ke sana itu membeli beras harganya Rp1.000.000 1 karung Rahma. Ya, selama bertahun-tahun. Kami beli bensin harganya berapa? Kami membeli bensin harganya Rp80.000 per liter. Hari ini bisa lebih murah. Kenapa? Karena kapal lebih rutin sekarang masuk ke sana. Karena konsep tol laut itu. Subsidi pada kapal mulai terjadi. Ya, walaupun belum bisa dinikmati secara besar. Yang akibatnya barang-barang itu menjadi lebih rutin bisa masuk ke daerah. Para produsen mulai membuka akses baru distribusi barang. Siapa yang terganggu? Yang terganggu jelas adalah para pedagang dari Surabaya yang biasa menjadi tempat transit, yang biasa menjadi hub untuk memasarkan barangnya ke Indonesia Timur. Suddenly sekarang semua produsen beralih membuka jaringan distribusi ke Indonesia Timur secara langsung karena di sana terdapat jalur distribusi yang lebih menarik. Bicaralah dengan Tokopedia. Ya, saya ketika menulis ini, Pak Ferialdi dari JNE datang pada saya. Hanya menjelaskan, Pak, kami sekarang nambah 500 orang pegawai dan ini tidak bisa berhenti terus. Saya harus memotivasi karyawan saya. Bapak bisa bantu apa? Ini jelaskan fenomena apa ini kepada staf-staf saya. Apa yang terjadi? Penjualan barang ke Kalimantan di trace itu berasal dari Tokopedia dan sebagainya yang online itu. Ternyata pedagang-pedagang beras di Kalimantan itu membeli beras tidak dari toko-toko beras dari Cipinang dan sebagainya. Tapi sekarang mereka langsung membeli dari Solo. Apakah kau pikir jumlahnya kecil? Tidak, Rahma. Kami di airport, kami punya data mengenai logistik. Berapa jumlah barang yang terkirim itu? Yang menjadi pertanyaan ini, maukah BPS ini mereformasi diri dengan mencatat angka-angka yang tidak terlihat itu?
Dunia digital ini adalah dunia yang tidak terlihat. Jadi ada yang Jadi belum kalau dicatatkan. teman-teman kita ingin berkutat di sana, saya tidak ingin berdebat dalam arti silahkan Anda percaya. Buat saya, Tapi ini buat saya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Anda percaya itu bahwa Nggak, itu tidak kita ada publik shifting. sih tidak ada That's fine buat saya. hanya ingin menilai yang Ya. dengan berbagai argumentasi, nah, kita bisa Ya. memulai kesimpulan bukan untuk benar atau salah pastinya, tetapi kan kita sering melihat di media kan. Tapi poin saya begini, bagi kami tidak ada masalah mereka mau berpendapat seperti itu. Tetapi mereka pasti semakin hari akan semakin hilang. Saya kasih contoh yang paling gampang, taksi online. Ya, taksi online versus taksi konvensional. Ngomel terus. Sekarang ya pelaku-pelaku sampai hari ini pelaku-pelaku taksi konvensional itu masih sering menyebarkan kalau ada berita mengenai supir taksi memperkosa pelanggannya, kalau ada kejahatan di supir taksi, dan itu apa? Taksi online disebarkan semua. Saya cuma bertanya kepada yang bersangkutan, masih adakah taksi yang bukan taksi online? Rahma bisa jawab pada saya. Ya, semuanya. Ada. Semua sudah masuk ke taksi online. Ya. Anda hanya menjelekkan diri sendiri, tapi Anda tidak bisa bersaing. Mengapa? Karena Anda menggunakan cara lama dan Anda terikat dengan struktur pembiayaan lama. Apa? Undang-undang mewajibkan mereka harus punya pool, mereka harus mempunyai trainer sendiri. Itu pool di daerah Cawang, kamu lihat sendiri, taksi konvensional. Berapa hektar itu harus disediakan. Mereka harus mempunyai argometer, mereka harus mempunyai segala macam yang lain. Sekarang Rahma sendiri coba, rasakan. Mana yang lebih penting, jarak atau waktu? Ya, waktu ya. Waktu lebih penting daripada jarak. Argometer atau GPS? Ya, ini waktunya juga sudah harus break ini, Sudah, Pak. Kita break dulu ya, kami akan segera kembali.